Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga hendak menutupi aib, seorang wanita di Balikpapan nekat sembunyikan bayinya dalam panci hingga menyebabkan bayi tersebut tewas. Pelaksanaan pilkada di Kalimantan Timur memanas. Kubu Isran Hadi protes ke panitia debat dan kubu Rudi Seno protes ke KPU. Peserta didik di perbatasan Indonesia-Malaysia mulai menikmati makan gratis bergizi di sekolah. Tatip nomor 8 melanggar PKPU nomor 13 tahun 2024 dan melanggar PKPU mohon tenang 1363 bahwa debat itu antar paslon. Jadi cagup maupun wagub bisa saling melempar kewajiban untuk menjawab. Pasal nomor 8 tidak sesuai. Saya sampaikan di tempat ini untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa KPU telah melanggar PKPU nomor 13 tahun 2024 dan PKPU nomor 1363. Itulah protes yang dilayangkan pasangan Isran Hadi saat debat Pilgub Kaltim pada Minggu malam lalu. Hadi Mulyadi, calon wakil gubernur ini memprotes terkait masuknya unsur lain yang ikut mendebat para calon. Bahkan secara tegas Hadi Mulyadi menilai metode yang diterapkan oleh panitia debat menyalahi aturan. Pada saat pertama kenapa berbeda tata tertibnya? Tolong saksikan masyarakat Indonesia. Akademisi dari Universitas Mula Warman, Saiful menilai situasi tersebut terjadi karena ada kesalahan pemahaman terkait materi debat. Menurutnya, dalam aturan itu tidak ditemukan batasan terkait pihak yang boleh mendebat pasangan calon. Undang-undang PKPU maupun juknis yang ada dari KPU RI itu memang tidak ada secara tegas yang memberikan batasan-batasan terhadap ketika debat itu dijalankan itu kepada siapa saja yang berdebat gitu. Jadi memang ada ruang yang masih memungkinkan untuk dipisah antara debat kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya. Di PKPU 13/2024 dan juga tadi keputusan KPU 1363 di situ hanya mencantumkan terkait dengan jumlah segmennya untuk mengelaborasi mengkreasi gitu ya isi debat itu. Nah itu sebenarnya adanya di tim perumus atau tim pakar yang merekomendasikan nanti kepada penyelenggaranya IO maupun TV-nya gitu yang menyelenggarakan gitu ya, nanti akan terkomunikasi dengan moderator yang memimpin debat tersebut. Pada Pilgub Kaltim 2024 ini terdapat 2 pasangan yang bersaing, yakni pasangan Isran Nur Hadi Mulyadi dan pasangan Rudi Masud Seno Aji. Isran Hadi mendapatkan nomor urut 1, sedangkan Rudi Seno nomor urut 2. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Rudi Seno, sepakat akan melaporkan anggota KPU Kaltim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP KPU Pusat. Hanya saja, tim ini tidak menyebut secara rinci nama-nama anggota yang akan dilaporkan. 4 orang yang pakai jilbab merah, baju putih. Yang pasti sekali lagi niatan ini muncul menyusul pelaksanaan debat kedua. Tim Rudi Seno beranggapan anggota KPU ini sengaja membiarkan dan tidak menegur pasangan Isran Hadi yang dinilai telah melanggar tatib debat.
Tim ini juga menilai ada hal yang tidak wajar terkait perubahan tata tertib debat. Mereka kecewa karena perubahan tersebut dilakukan hanya beberapa jam sebelum pelaksanaan debat. Kenapa saya protes? Karena Cawagup 01 menurut saya, tafsir saya, dia mencuri panggung dengan ngomong tidak karu-karu representatif, sementara paslon kami tunduk patuh. Ini yang kemudian kami nanti dengan tim hukum akan membicarakan untuk kemudian membuat surat resmi ke Bawaslu RI termasuk ke DKPP RI tentang indikasi ini. Artinya akan melaporkan KPU Kaltim ke DKPP? Oh, belum KPU Kaltim. Bukan secara keseluruhan, karena saya lihat Pak Koyit juga menurut aku bagus, kemudian Pak Fahmi juga memimpin selama ini bagus. Nah ini akan kami laporkan bahwa ada indikasi-indikasi sabotase apa semua. Dan ada saksinya kami lengkap, mulai perusakan, mohon maaf, properti di debat pertama. Kemudian yang kemarin tatip yang sudah disepakati diulang lagi apa semua, sampai ada indikasi sabotase, dan saya langsung cek ke komisionernya. Ini menurut saya, dan ini pilgub yang tidak sehat. Untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Inilah detik-detik saat Hadi Mulyadi berbicara jelang pelaksanaan debat. Hadi terus berbicara meski belum diberi kesempatan. Pihak Rudi Seno meminta perkara tersebut diusut tuntas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pengemasan surat suara untuk Pilgub Kaltim ini dikerjakan oleh Panitia Pemilihan dan Pemungutan Suara atau PPK dan PPS Kecamatan di Samarinda Kota. Kegiatan tersebut berlangsung di gudang logistik KPU di Jalan Tuku Umar, Sungai Kunjang, Selasa siang. Nantinya surat suara yang sudah dikemas akan disegel dan dimasukkan dalam kardus kotak suara. Untuk pekerjaan ini, PPK dan PPS harus mampu menyelesaikannya dalam tempo 1 hari. Sementara untuk pengemasan surat suara pemilihan wali kota, PPK dan PPS masih menunggu instruksi dari KPU. Hari ini sesuai dengan surat tugas dari KPU Kota Samarinda, hari ini kita ada pengesetan untuk surat suara pemilihan gubernur. Jadi yang kita hitung adalah surat suara pemilihan gubernur, nanti dihitung per TPS ada berapa, termasuk yang 2,5% itu. Jadi kita sudah masukkan, kemudian kita segel untuk dimasukkan di kotak suara masing-masing per TPS. Kalau dari tahapan ini sendiri berapa lama? Kalau untuk pemasukan surat suara per TPS mungkin kegiatannya hari ini aja, sama belum, tapi logistik yang lain kan belum, termasuk ATK dan lain sebagainya. Suaranya gubernur Pak ya? Kalau ya. untuk Samarinda sendiri Pak Belum ada ini, instruksi kan. Jadi untuk hari ini memang khusus untuk pemilihan gubernur. Sejauh ini, semua pekerjaan untuk kesiapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wali kota Samarinda berjalan aman dan lancar. Iswanto melaporkan dari Samarinda.